Teman-teman, kali ini saya ingin membahas pernyataan Joko Widodo bahwa dia dan keluarganya bersedia diajukan untuk disidik oleh aparat hukum ya, baik itu dari KPK ataupun dari Kejaksaan Agung atau dari polisi, kalau ada fakta-fakta hukum yang kuat mengenai kasus-kasus korupsi yang sering diungkapkan oleh berbagai kelompok masyarakat ya, bahwa Jokowi dan keluarganya itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum bahkan terkait dengan kasus-kasus korupsi. Dia siap kalau memang ada fakta hukum yang kuat untuk itu. Buat saya ya, pernyataan Jokowi ini sebetulnya adalah jawaban terhadap doorstop dari beberapa wartawan ya yang menunggu di depan rumah Jokowi di Solo. Jadi pertanyaan dari para wartawan itu adalah bagaimana komentar Jokowi mengenai pernyataan Hasto Kristianto ketika dijadikan tahanan oleh KPK. Kita tahu Hasto Kristianto sebelum masuk ke mobil tahanan menuju tempat penahanan dari gedung KPK di Kuningan tersebut, dia menyatakan bahwa Jokowi dan keluarganya itu harus juga diadili, harus juga diajukan ke persoalan kasus-kasus hukum. Jokowi yakin bahwa dirinya dan keluarganya tidak ada atau tidak melanggar kasus hukum yang selama ini beredar di masyarakat. Tapi mari kita lihat satu persatu. Saya beri contoh ya. Bukan cuma Ubaidillah Badrun yang pernah melaporkan yang namanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh keluarga Jokowi, tapi juga Ubaid juga pernah mengajak teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat ya, atau organisasi non-pemerintah atau aktivis hukum dan HAM ke KPK, dan mereka melaporkan kasus-kasus hukum yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Baik itu yang disebut dengan gratifikasi ya, tentang penggunaan pesawat pribadi, ataukah kasus-kasus gratifikasi yang terkait dengan perusahaan-perusahaan ataupun keuangan dari Kaisang Pangarep ya, dan juga perusahaan dari Gibran dan Kaisang ya, GK Enterprise ya, yang kemudian mendapatkan dana dari seorang konglomerat ya, yang memiliki perusahaan ya, yang dulu pernah terkena kasus pelanggaran hukum lingkungan ya, pada masa kebakaran hutan di masa lalu ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang jelas ya, yang namanya Bobi Nasution itu sudah disebut oleh mantan gubernur Maluku Utara ya, dalam kasus ketika mantan gubernur itu juga diciduk oleh KPK terkait dengan korupsi yang terkait dengan nikel ya. Dan kemudian ya ada fotonya di mana dia datang ke Medan, dia ketemu dengan Bobi Nasution dan kemudian menyebut bahwa Bobi Nasution dan istrinya itu masuk sebagai pemilik Blok Medan ya. Dan kita juga tahu ya, terjadi misalnya ekspor ke Cina dari nikel ya, yang sebetulnya itu adalah berupa penyelundupan nikel ke negeri tirai bambu tersebut ya, ke Cina. Berapa jumlahnya? 5,3 juta ton antara tahun 2000 sekian sampai 2023. Anda bisa bayangkan berapa nilainya dalam rupiah. Itu sampai ratusan triliun rupiah. Itu kasus yang benar-benar nyata. Ada fakta hukumnya, tinggal disidik saja oleh KPK apakah itu benar atau tidak. Dua, ya, kasus pembelian saham oleh Kaisang, ya, yang jumlahnya sampai puluhan juta lembar saham dengan nilai 92 miliar rupiah yang disidik oleh Ubaidillah Badrun. Dari mana ada infonya? Infonya juga termasuk baik itu dengan penyidikan dia sendiri ataupun dari seseorang yang
boleh dikatakan dapat dipercaya dari pengusaha yang melakukan itu, ya. Dan ternyata uang itu adalah diberikan oleh pengusaha kepada Kaisang, ya. Dan ini terkait dengan yang namanya usaha startup, ya, yang dijalankan oleh Kaisang dan juga anak dari sang pengusaha, ya. Itu kasus yang kedua. Kemudian bagaimana dengan kasus yang tadi saya katakan GK Enterprise, ya. Jadi Gibran Kaisang Enterprise, ya. Jadi itu juga terkait juga dengan si sang pengusaha, ya, yang kemudian dia menjadi duta besar di Korea Selatan dan kemudian setelah itu pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press, ya. Ini adalah kasus-kasus yang nyata yang kemudian bisa dilihat apakah itu melalui catatan-catatan PPATK, ya, dalam transfernya ataukah kemudian dalam pembelian saham. Itu tentunya bisa dilihat datanya, ya, berapa jumlahnya dan berapa harganya. Kemudian kita juga tahu, ya, bahwa ada juga kasus-kasus yang lain, ya, termasuk juga tadi saya katakan yang terkait dengan uang, ya. Kalau memang Jokowi sudah menyatakan silakan buka, ya, kalau memang ada fakta hukumnya, kita juga bisa lihat, ya, apakah kemudian dalam kaitannya surat keputusan ataupun apapun yang dibuat oleh Presiden untuk menjadikan PIK 2 sebagai salah satu proyek strategis nasional, ya, apakah kemudian itu menjadikan misalnya pengusaha pemilik PIK 2 itu bisa memiliki kekuatan hukum untuk kemudian melakukan seperti pembuatan pagar laut di wilayah Tangerang dan juga berbagai wilayah yang lain, ya, ataukah tidak. Dan ini Anda tahu, ya, yang namanya korupsi itu tidak harus dalam artian uang. Bisa saja seseorang dengan keputusannya membuat orang lain itu kaya, ya. Kita tahu banyak kasus-kasus di mana korupsi itu tidak menjadikan orang itu kaya, tapi dia menjadikan orang lain kaya karena jabatan yang dimilikinya dan juga karena putusan politik yang dibuatnya. Bagaimana kasus-kasus lain juga, ya, kita tahu, ya, biar bagaimanapun di mata tidak sedikit orang, ya, Jokowi itu adalah perusak demokrasi di Indonesia, termasuk juga misalnya bagaimana intervensi dia terhadap misalnya Mahkamah Konstitusi, bagaimana intervensi dia terhadap misalnya KPK, ya, pada tahun 2019 yang lalu, ya. Jadi intervensi Jokowi terhadap Mahkamah Konstitusi kita tahu ini juga dilakukan oleh seorang menteri, ya, dan kemudian mendekati ketua Mahkamah Konstitusi yang secara kebetulan dia adalah adik ipar Jokowi sendiri. Ini tentunya bisa juga menjadi suatu fakta hukum yang bisa diselidiki, ya. Belum lagi adanya berbagai informasi dari Rusia yang mulai kasus-kasus tuduhan yang dikenakan kepada Jokowi dan istrinya itu mulai dibuka, ya. Kita lihat saja, karena ini adalah lagi-lagi fakta-fakta awal, apakah kemudian ini bisa menjadi bagian dari yang diselidiki oleh KPK ataukah Kejaksaan Agung ataukah Polri, ya. Dan Anda tahu, ya, Ubaidillah Badrun juga pernah mengatakan ketika diskusi dengan teman-teman di KPK, mereka mengatakan bahwa kami nggak bisa melakukan itu karena kami adalah bagian dari eksekutif. Dan Ubaid kemudian bertanya, apakah Undang-Undang KPK tidak membolehkan KPK memanggil seorang mantan presiden untuk kemudian diinterogasi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Kita tahu, ya, yang namanya hukum harusnya benar-benar meletakkan semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di muka hukum, ya. Dan itu selalu didengung-dengungkan oleh Jokowi sendiri. Nah, sekaranglah waktunya untuk kemudian membuktikan bahwa ini benar-benar terjadi, ya. Apalagi kita juga tahu tidak sedikit kasus-kasus korupsi yang pada saat masa Jokowi khususnya menjelang atau pada saat pemilihan presiden dan juga pemilihan kepala daerah yang lalu itu kemudian untuk sementara didiamkan, ya, sampai orang-orang itu tunduk kepada
Jokowi pada saat itu ya. Dan kita tahu kasus-kasus itu adalah kasus-kasus yang jumlah korupsinya itu boleh dikatakan luar biasa. Dan kalau ini juga dibuka, tentunya rakyat Indonesia akan terbuka matanya bahwa tidak sedikit kasus-kasus mengenai persoalan hukum yang terkait dengan korupsi atau kemudian pelanggaran terhadap konstitusi ataupun undang-undang itu memang pernah terjadi di masa Joko Widodo. Dan kalau Anda membaca harian Kompas hari ini, Jumat 21 Februari 2025, walaupun saya yang diletakkan di halaman bawah depan harian Kompas ya, mengenai ternyata defisit anggaran pada 2024 kemarin itu benar-benar membengkak 4 kali lipat ya. Dan ini jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan defisit anggaran pada 2023 yang lalu ya. Dan kita bisa lihat ya berapa miliar dolar kemudian defisitnya pada saat itu ya. Dan saya sudah mengatakan berkali-kali ya bahwa inilah yang menjadi penyebab dari tidak adanya uang pada saat ini ya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan di era Prabowo Subianto. Kita harap ya mudah-mudahan KPK dan juga teman-teman mahasiswa mendesak ya agar kasus korupsi Jokowi ini benar-benar diselidiki ya, atau kemudian ucapkan bahwa adili Jokowi, tangkap Jokowi dan adili Jokowi ini bukanlah sebuah ucapan belaka ya. Karena Jokowi sudah membuka diri untuk silakan diperiksa kalau memang ada fakta hukumnya, marilah kemudian kita mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian meminta agar KPK, Kejaksaan Agung dan Polri itu melakukan penyelidikan dan kemudian nanti penyidikan yang benar-benar intensif ya. Hanya dengan demikianlah yang namanya bahwa semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum ini benar-benar menjadi kenyataan di Indonesia. Kenapa? Ya, karena kita tahu ya, sekarang aja tidak sedikit orang juga bertanya-tanya pada Presiden Prabowo Subianto, mengapa seseorang yang masuk dalam kategori tokoh nomor 3 terkorup di dunia, malah dia jadikan sebagai seorang pengawas dari institusi Danantara.